Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Abi Muiz, belajar matematika lebih mudah. Adik-adik, kali ini akan kita mulai pembahasannya, yaitu bab segi 4 dan segi 3 bagian pertama. Khususnya akan dibahas kali ini adalah mengenai pengertian segi 4, jenis-jenis segi 4, dan juga sifat-sifat dari segi 4. Untuk itu sebelumnya jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, loncengnya, sehingga kalian tidak tertinggal informasi setiap video akan saya upload berikutnya. Jangan lupa di share dan komennya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih. Mari kita mulai. Materi pembelajaran kita kali ini adalah pengertian segi 4, jenis-jenis segi 4, dan sifat-sifat segi 4. Kompetensi dasar yang kita capai berikut bisa kita baca. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah segi 4 dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat, coba amatilah benda-benda di sekitar kita seperti jendela, rumah, mobil, lantai di suatu bangunan, sampai layang-layang yang sering dimainkan, dan lain-lain. Bentuk apakah benda-benda tersebut? Berapa jumlah sisinya? Benda-benda tersebut termasuk bangun datar segi 4 karena jumlah sisinya ada 4 buah, ya. Pertama, persegi panjang. Kita lihat persegi panjang ABCD. Persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki dua pasang sisi sejajar, ya, masing-masing sama panjang, dan memiliki 4 sudut siku-siku, ya. Ini sudut siku-siku atau 90 derajat. Oke, sifat-sifat persegi panjang kita lihat. Yang pertama, mempunyai 4 sisi dengan sepasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, ya. Ini. Yang kedua, keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Ini, ya. Ada 4 sudut siku-siku. Kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan saling membagi 2 sama besar. Ini, ya. Sama panjang dan saling membagi 2 sama besar. Yang keempat, dapat menempati bingkainya kembali dengan 4 cara, ya. Nah, ini sifat yang keempat tadi kita lihat, dapat menempati bingkainya dengan 4 cara, ya. Berikutnya contoh soal. Pada gambar tersebut, KLMN adalah sebuah persegi panjang dan O adalah titik potong kedua diagonalnya, ya. Jika panjang MO ini 12 cm, maka panjang KO berapa, panjang LO berapa, dan KM berapa. Kita lihat, ditanya KO, ya. KO ini dengan MO sama karena sifat persegi panjang yaitu kedua diagonalnya saling berpotongan dan membagi 2 sama panjang, ya. Baik. Nah, LO juga sama dengan MO, panjangnya, ya, sama sifat dari persegi panjang. Dan terakhir KM. KM berarti KO ditambah MO, ya. Tadi KO nya 12, MO nya 12 juga, ya. Jadi 12 tambah 12 24. Oke. Nah, sekarang berikutnya persegi yang kedua. Misalnya persegi ABCD. Persegi adalah bangun segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku, ya. 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku atau 90 derajat nih masing-masing, ya. Baik, kita lihat sifat-sifat persegi. Semua sifat persegi panjang merupakan sifat persegi. Berikutnya, dapat menempati bingkainya dengan 8 cara, ya. Semua sisinya sama panjang. Ini sama panjang, ya. Sudut-sudutnya dibagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Jadi ini sudut P ini dibagi 2 sama besar oleh diagonalnya. Sudut Q juga dibagi 2 sama besar oleh diagonalnya, dan seterusnya, ya. Berikutnya, diagonal-diagonalnya saling berpotongan sama panjang membentuk sudut siku-siku. Ini, ya, diagonalnya QS dan PR saling berpotongan membentuk sudut siku-siku dan sama panjang, ya. Contoh soalnya, pada gambar tersebut, jika PQRS ini adalah sebuah persegi, garis TU melalui titik O dan panjang PQ 25 cm, maka besar sudut POQ berapa? Besar sudut URO berapa?
panjang PS berapa dan panjang ST berapa. Kita lihat. Besar sudut atau ukuran sudut dilambangkan dengan M ya kalau di matematika. Jadi ukuran sudut POQ ini 90 derajat ya. Karena sifat persegi, kedua diagonalnya saling berpotongan sama panjang dan membentuk sudut siku-siku. Berikutnya sudut URO ini di sini ya. Karena siku-siku 90 dibagi 2 jadi 45 ya di sini. URO ini 45 derajat. Oke. Panjang PS ya. PS sama dengan panjang PQ. Kan persegi ya, semua sisinya sama panjang. Jadi PS nya sama dengan PQ 25. Berikutnya panjang ST. Berarti separuhnya kan ini, setengah dari PS nya kan 25 ya. Sama dengan ini. Jadi setengah dari 25 adalah 12 setengah. Oke. Berikutnya jajar genjang. Jajar genjang adalah bangunan segi empat yang dibentuk dari sebuah segitiga dan bayangannya yang diputar. Ya, bayangannya diperoleh dengan cara diputar ya, setengah putaran atau 180 derajat pada titik tengah salah satu sisinya. Ya, diputar, hasilnya ini. Ini menjadi jajar genjang. Oke. Sifat-sifat jajar genjang: sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar ya, sisi AB, sisi CD sama panjang dan sejajar yang berhadapan. Sisi AD dengan sisi BC itu yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Oke. Berikutnya sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Ini sudut A dengan sudut C ini sama besar karena berhadapan ya. Dan sudut B dan sudut D juga berhadapan maka sama besar. Oke. Jumlah pasangan sudut yang saling berdekatan adalah 180 derajat. Ini yang berdekatan sudut A dengan sudut B dijumlah 180 derajat ya, yang berdekatan. Atau sudut B dengan sudut C berdekatan, ini kalau dijumlah 180 derajat. Sudut C dengan sudut D ini berdekatan kalau dijumlah 180 derajat dan seterusnya. Oke. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Ya, ini kedua diagonalnya, diagonal BD dan diagonal AC saling membagi dua sama panjang. Baik. Contoh soalnya, pada jajar genjang ABCD tersebut, kedua diagonalnya berpotongan di titik E. Jika panjang AE adalah P cm, besar sudut ABE ini ya 35 derajat, dan besar sudut CBE 85 derajat, maka panjang CE berapa dan besar sudut BCD berapa? Lihat, panjang CE ini sama dengan panjang AE. Kenapa? Karena sifat dari jajar genjang ya, kedua diagonalnya saling berpotongan membagi dua sama panjang. Berarti panjang CE sama dengan AE ya, P cm. Oke. Yang berikutnya, besar sudut BCD mana? BCD atau sudut C ini ya, itu berapa? Ini kan kalau jumlah dua sudut yang saling berdekatan pada jajar genjang kan 180 derajat. Jadi kalau dijumlah sudut ABC ini dengan sudut BCD ini 180 derajat, sifat dari jajar genjang tadi ya. Maka ini yang sisanya di sini ya udah, karena jumlah 180, maka mencari yang ini yang sisanya adalah 180 dikurang sudut ABC yang diketahui ya. ABC kan ini yaitu 35 tambah 85 derajat. Ini ya. Ini berapa jumlahnya? 120 ya. Berarti 180 dikurang 120 adalah 60 derajat. Oke. Nah, berikutnya belah ketupat. Contohnya belah ketupat ABCD. Belah ketupat adalah bangun segi empat yang dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki ya, sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. Sifat-sifatnya, semua sisinya sama panjang. AB, BC, CD, AD ini sama panjang. Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri ya, yaitu diagonal AC dan diagonal BD adalah sumbu simetri.
Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Ini kedua diagonalnya tadi BD dan AC saling berpotongan dan saling membagi dua sama panjang serta tegak lurus sudutnya ya, atau siku-siku. Baik, sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Ini sudut berhadapan, sudut B misalnya, sudut ABC ini dengan sudut ini D atau sudut ADC itu sama besar yang berhadapan. Sudut A juga ini, sudut DAB dengan sudut DCB ini sama ya yang berhadapan. Oke, dan dibagi dua. Ini dibagi dua sama besar oleh diagonalnya, sama ya semua. Sudut A ini dibagi dua sama besar oleh diagonalnya, sama semuanya seperti itu. Oke. Contoh soalnya, nyatakan benar atau salah pernyataan berikut berkaitan dengan belah ketupat. Kita lihat biar lebih jelas ya. Keempat sisinya sama panjang. Benar ya? Benar. Kedua diagonalnya sama panjang? Tidak, ini lebih panjang daripada ini ya, diagonalnya. Salah. Sudut-sudut yang berdekatan sama besar? A dengan B sama besar? Tidak ya, besaran ini ya. Baik, berarti salah. Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri? Iya. Baik. Layang-layang, contoh layang-layang ABCD. Layang-layang adalah segi empat yang dibentuk dari gabungan dua buah segitiga sama kaki ya. Walaupun berbeda ini, tapi alasnya sama panjang ya, alasnya sama panjang dan berhimpit. Nanti kita himpitkan alasnya jadi seperti ini. Oke. Sifat-sifat layang-layang, masing-masing sepasang sisinya sama panjang. Ini ya, AB dengan AD sama panjang, BC dengan DC sama panjang gitu ya. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Ini sudut B ini dengan sudut D ini ya, sudut ABC ini dengan sudut ADC ini sama besar. Baik, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Ini diagonalnya AC adalah sumbu simetri ya, karena membagi dua sama besar daerahnya. Baik, salah satu diagonal layang-layang membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian sama panjang dan kedua diagonal itu saling tegak lurus. Salah satu diagonalnya yaitu AC membagi diagonal lain yaitu diagonal BD menjadi dua sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Oke. Contoh soalnya, pada gambar layang-layang berikut, jika besar sudut PQR ini ya 3x plus 40 derajat dan sudut PSR 130 derajat, maka nilai X berapa? Nah, ternyata dari sifat layang-layang kita tahu sepasang sudut yang berhadapan ini sama besar ya, berarti sama besarnya ya. Berarti sudut ini Q di sini sama sudut S ini sama ya. Berarti besar sudut PQR dengan sudut PSR ini sama besar. Oke, tadi apa? PQR-nya 3x plus 40 ya, PQR-nya. Maka PQR-nya kita ganti 3x plus 40. PSR mana? 130, kita ganti 130. Oke. Jadi tinggal pindah ruas supaya dapat X-nya. Plus pindah ruas sekarang jadi min ya. Jadi 130 min 40 adalah 90. Nih sana ya. Tinggal 3x sama dengan 90. Nah, lawan ini kan perkalian nih. 3 kali X. Lawan perkalian kan pembagian. Jadi X adalah 90 dibagi 3 adalah 30 derajat. Selesai ya. Soal trapesium. Ini namanya trapesium sembarang. Trapesium sama kaki ya, karena ada dua sisi yang sama. Dan trapesium siku-siku, ada sudut siku-sikunya. Jelas ya? Trapesium adalah bangun segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi berhadapan yang sejajar ya. Cirinya ada sepasang sisi berhadapan yang sejajar, semua seperti itu. Oke. Kita lihat sifat-sifat trapesium. Jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar pada trapesium adalah 180 derajat. Mana? Ini ya. Sudut ini K dengan sudut N ini kalau jumlah 180 derajat. Karena di antara dua garis sejajar, bukan ini dengan ini ya.
atau sudut M dengan sudut L ini kalau dijumlah 180 derajat. Baik. Nah, khusus untuk trapesium sama kaki mempunyai sifat-sifat khusus, yaitu diagonal-diagonalnya sama panjang. Ini sama panjang, ya. Diagonal KM dan diagonal LN sama panjang. Berikutnya sudut-sudut alasnya sama besar, yaitu sudut K dengan sudut L ini sama besar. Baik, berikutnya dapat menempati bingkainya dengan dua cara, ya. Contoh soalnya pada gambar trapesium berikut, jika besar sudut L 55 derajat dan besar sudut N 105 derajat, maka besar sudut K berapa? Baik, kita lihat jumlah dua sudut yang berdekatan di antara dua garis jajar adalah 180 ya tadi ya. Ini ada sifat trapesium. Berarti kalau mencari yang tidak ada ini, sisanya ya. Sisanya berarti 180 dikurang ini yang ada. Oke, jadi 180 dikurang sudut N. 180 kurang 105. Hasilnya adalah 75 derajat sudut K-nya. Oke. Baik, untuk lebih jelasnya supaya lebih bisa, silakan dikerjakan latihannya ya. Nomor 1 tadi sudah dicontohkan. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini suruh dijawab benar atau salah, begitu saja ya. Baik, nomor 5. Untuk soal latihan ini guru kamu bisa saja menambah, mengurangi atau soal latihan yang ada, atau bisa menggunakan soal latihan yang berbeda. Oke, selamat belajar, selamat berlatih. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like loncengnya, serta komen dan di-share. Semoga kita semua sehat dan sukses. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.